Ada seorang wanita cantik di sebelah kiri saya. Aku manggilnya Teh Yeni ya, Teh? Panggil aja Yeni. Oh iya, Yeni. Panggil aja Yeni. Nah, sekarang kami berdua ini sedang bertemu hari Kamis 19 November 2020 di event spesial Grand Opening Saung Kali Talang. Ya, dan beliau ini adalah pemiliknya. Ya kan, Teh? Begitulah. Iya, aku manggilnya Teh aja lah, Teh Yeni. Teh Yeni itu lahir Di Serang. Jangan tanya tahun ya. Tanggal dan bulan aja. 17 Februari. 17 Februari. Yap. Oke, lahir di Serang, tapi sekarang Teh Yeni ini stay di Amerika. Yap. Itu gimana ceritanya? Ceritanya panjang banget. Jadi stay di Amerika sudah berapa lama? 12 tahun. Wow. 12 tahun. Oke, ceritanya gimana? Ceritanya ya, jadi saya sebelumnya nggak pernah berkeinginan ya pindah ke Amerika, nggak pernah sama sekali. Karena saya happy di sini, saya happy di Indonesia. Saya waktu itu punya kerjaan yang enak. Saya dulu kerja di Siemens. Kemudian saya pikir saya juga punya keluarga yang baik gitu ya, yang semuanya berkumpul ya. Makanya saya nggak pernah berpikiran mau pindah ke Amerika. Nah waktu itu saya ketemu sama almarhum suami saya. Saya sekarang udah almarhum. Ya udah, saya pikir saya nggak mau deh pindah ke Amerika. Jadi saat itu saya putus tuh. Saya nggak mau pindah ke Amerika, saya putus. Kemudian saya potong semua komunikasi karena saya nggak mau pindah ke Amerika. Akhirnya ya dia datang out of the blue, dia datang ke Indonesia, convince me. Jadi ya udah mau nggak mau. Akhirnya setelah berdoa, istikharah dan semuanya, saya pikir ya udahlah mungkin udah saatnya. Iyalah. Ya sudah. Berarti warga negara? Masih Indonesia. Masih Indonesia. Warga negara masih Indonesia. Dalam setahun berapa kali pulang? Saya biasa pulang setahun itu 2 kali. Setahun 2 kali. Dan kalaupun pulang setahun sekali itu biasanya lama. Biasanya 3 bulan. Iya. Nah, kami berdua ini bertemu tanggal 19 November 2020 sebelum beliau akan kembali lagi ke Amerika tanggal 20. Jangan dikasih dong. Nanti pada mau nganter. Oh ya. Bercanda. Iya. Nanti minggu depan aja. Minggu depan udah pulang. Jadi sebelum berangkat ke sana, kan nggak mungkin juga dong saya ke Amerika untuk wawancara beliau. Nah, itu dia. Saya todong dulu sekarang sebelum berangkat ke sana. Tanggal 27 November ke Amerika. Yep. Berangkat kembali lagi ke sini, ada rencana nggak? Iya, insya Allah tahun depan sebelum bulan puasa. Sebelum bulan puasa. Oke. Kan kita mau bikin cooking channel. Gimana sih? Cooking channel. Keren nih. Beliau ini chef juga. Chef buat sendiri. Chef loh. Chef buat diri sendiri dan keluarga. Yes. Instagramnya kalau penasaran langsung klik ke Yenis Fusion. Ya, spellingnya gimana sih? Yenis Fusion. Fusion. Nah, di sana itu kemarin sempat ngintip dalam Instagramnya itu foto-foto Teh Yeni, lalu menu-menu masakannya macem-macem, ya kan Teh? Hari ini grand opening Saung Kali Talang. Kenapa dikasih nama Kali Talang? Karena jadi waktu itu kita berpikiran karena di sini kan ada kali ya, ada kali. Jadi saya pikir ya udah kita namain aja Kali Talang. Talang itu apa sih dalam Talang itu dalam artian karena kan di sini ada talang tuh dari zamannya Belanda. Yang itu masih ada di situ tuh talangnya dari zaman Belanda. Jadi ada tembok lah ya. Yes. Talang itu kan apa sih namanya ya? Iya, talang. Betul. Iya. Jadilah Kali Talang. Oke. Gitu. Sampai akhirnya di situ ada komplek perumahan baru ya yang dikapling-kaplingin. Sekarang namanya nginduk kita Bumi Kali Talang. Padahal kan kita duluan. Oh begitu. Itu sejarahnya. Jadi duluan. Oh begitu. Duluan kita. Jadi tapi kita nggak apa-apa namanya ya. Apa namanya? Ya itu kan untuk itu. Nggak minta royalti.
royalty. Kita tetap namanya Wahana Bumi Kali Talang. Oh begitu. Saya sempat berpikir Kali Talang ini menyesuaikan nama si Bumi Kali Talang, ternyata kebalik Enggak, ya. kebalik. Justru kita duluan, embrionya Baru itu udah bertahun-tahun, udah lama lah. Itu Bumi Kali Talang itu baru ada, mungkin sebulan yang lalu. Oke, mantap. Hari ini sudah grand opening, berarti sudah beroperasi. Masyarakat sudah bisa datang ke sini ya. Sudah dong. Oke, stay di Amerika, punya bisnis rumah makan di Kota Serang. Kok bisa begitu ya? Bisa aja dong. Jadi resep-resepnya semua dari saya. Oke. Jadi mereka pakai resep yang saya punya, tim masaknya yang kebetulan juga dia udah punya pengalaman. Yes. Jadi ya just check it out. Wow. Come and enjoy. Resepnya apa sih teh? Resep apa? Yang ditawarkan di Saung Kali Talang ini? Kita ada menu andalan kayak menu pakai gurame. Guramenya itu pakai auran sereal. Oke. Pakai auran sereal dan daun jeruk dan bumbu yang unik. Kemudian Wow. ya kemudian juga ada khas Banten ya kayak pecak bandeng, kemudian stup bandeng kayak gitu ya. Stup yang sebetulnya itu juga beberapanya dari resep ayah saya. Resep-resep dari ayah saya. Kemudian ayah saya juga sebelum stroke kan beliau senang sekali masaknya. Oh, darahnya mengalir Nah, ke mengalir. Anda. Oh, begitu. Ayah masak, dirimu juga masak. Iya, betul. Kemudian Terus apa lagi? ada ada ayam bakar yang semuanya my touch. Oke. Gurame bakar, gurame nugget dengan auran sereal, kemudian ada stup bandeng, kemudian ada ikan peda daun kloto. Asik. Itu yang unik-unik lah, ikan peda daun kloto. Kemudian ada gurame pakai saus mangga. Itu sebenarnya gurame saus mangga itu terinspirasi dari sahabat saya di Amerika. Saya lagi masak untuk mereka, untuk sahabat saya. Kemudian suaminya tuh nggak pernah suka ikan. Terus pada saat mereka pulang, teman saya SMS. Dia bilang, suaminya bilang begini, I usually don't like fish. But the way she cook, it was the best. Wow. I never thought that I'm gonna like it. Yes. Dia bilang gitu. Akhirnya, oke. Jadi itu yang bikin yang buat saya saya buat aja seperti itu. Iya. Mantap. Dan aku sebenarnya punya banyak pertanyaan sih. Menunya seperti itu dan bisa jadi menu itu tidak bisa didapat di tempat lain ya? Hanya di sini. Hanya di sini. Hanya di sini. Saya nggak saja? tahu, mungkin sejauh ini saya belum ada ya, belum lihat, tapi ya itu bisa ditemukan di sini. Iya. Tapi mangga juga mungkin seasonal ya. Kalau Yes, misalkan benar, iya. kalau misalkan lagi musim kita kan gampang dapetnya. Kalau lagi nggak musim mungkin Iya. ya it's hard. Tapi nggak susah juga kan untuk mendapatkan. Nggak susah kalau di sini mungkin Iya, kalau ya. di sini betul. Mudah-mudahan ya. Iya. Jadi Teh Yeni ini bukan hanya pebisnis aja, tapi termasuk juga yang memasaknya gitu loh, terlibat benar-benar ke dalam kan bisa aja kalau misalnya aku punya uang, aku bikin resto tapi aku nggak bisa masak dan nggak ngerti dalamnya, tapi kalau Teteh kan terlibat banget masuk ke dalamnya gitu. Iya, jadi saya harus liatin itu juga kemarin waktu training para pemasaknya itu. Harus harus strict sama resepnya gitu. Betul. Karena kan kita harus konsisten. Yes. Kalau restoran kan kita harus konsisten. Iya. Oke. Sebagai informasi, nanti di belakang video ini juga ada kegiatan seru grand opening tadi. Yang datang tadi siapa aja Teh? Tadi yang datang ada Bapak Camat Taktakan ya, kemudian Pak Lurah, dan juga dari Bapinsar juga, dari kepolisian, yang dari TNI, yang kebetulan ya sahabat kita juga banyak datang saudara-saudara. Betul. Iya. Kesimpulan yang Teteh dengar dari sambutan atau pesan dari khususnya Pak Camat Taktakan tadi apa sih kesimpulannya? Kesimpulannya itu tadi saya setuju sekali ya. Saya senang sekali beliau berbicara mengenai bagaimana harus menggalakkan, mendukung mendukung, membuka
tempat wisata kota ya, untuk apa sih kegiatan-kegiatan. Dan kita kan juga harus memajukan juga UKM ya. Yes, Kita harus betul. memajukan UKM Yeah. dan sebetulnya tujuan saya untuk membuka usaha ini juga supaya bisa membuka tenaga kerja. Memang teman saya bilang, kamu yakin mau buka usaha di pandemi kayak gini? Iya Dia bilang loh. gitu kan. Gila, orang-orang lagi pada susah loh, dia bilang gitu. Kok lo mau gitu gini? Cuman ya itu semua kan petunjuk ya. Saya juga nggak berencana Iya sih, untuk iya sih. buka. Saya kan berencananya Iya. bukanya di sana gitu, di Amerika. Di Amerika. Kemudian tiba-tiba saya kesini muncul aja begitu aja. Terus saya bilang sama papa saya, Pak, itu mau saya jadiin restoran aja, mau jadiin saya rumah makan aja. Ya nggak restoran lah, rumah makan lah ya, sederhana lah ya. Terus kata bapak, ya udah, ya mau saya jadiin rumah makan aja itu. Jadi Ada diskusi? iya. Terus? Bapak bilang ya udah dijadiin oke. rumah makan, bapak setuju. Ya udah kita semua di sini saling support, Iya. bekerja sama untuk maksudnya supaya semuanya ini maksudnya berjalan lancar. Oke, mantap. Menurut Teteh, perlu nggak strategi marketing agar saung Kali Talang ini lebih dikenal masyarakat? Punya pikiran atau konsep strategi marketingnya akan seperti apa sih? Ya, that's a good question. Jadi strateginya itu karena kan susah juga ya, saya kan nggak tinggal di sini, yang mengelola itu kan adik saya. Ya, betul. Adik saya sudah membentuk maksudnya manajemen yang untuk nanganin. Saya juga ada akuntingnya, ada administrasinya gitu loh ya. Kemudian ya kita bikin official lah ya. Kita juga bayar pajak, kemudian bayar NPWD ya, pajak daerah, karena kan saya juga ingin memberikan kontribusi juga gitu loh. Betul. Ya. Tapi ya kembali lagi itu saya hanya mengharapkan apa yang saya sudah bentuk ini bisa memberikan keberkahan untuk keluarga, untuk orang-orang gitu loh ya. Kemudian bisa memberikan apa sih manfaat gitu loh ya. Karena kan tujuan saya hanya ingin mencari keberkahan gitu aja. Barokah lah, barokah kan kita hidup itu tidak perlu mencari uang yang banyak kan. Itu Masa sih? menurut enggak tahu itu menurut itu saya. ucapan karena Anda sudah kaya. Nggak, dari dulu saya tuh memang cita-citanya nggak bercita-cita ingin jadi orang kaya, nggak pernah. Berarti dari dulu Anda sudah kaya. Amin. Iya. Enggak, karena kalau menurut saya itu hidup itu mesti berkah. Kan Iya. banyak orang yang banyak uang tapi nggak berkah kan. Betul. Nggak barokah, nggak Betul. bersyukur. Terus bawaannya hatinya semrawut Iya, terus ya betul, kan. Betul. Kalau kita kan maksudnya kalau saya udahlah nikmatin dulu apa yang ada gitu loh. Kita syukurin dulu. Dari situ kan nikmatnya insya Allah ditambah gitu loh sama Tuhan ya kan. Ya. Jadi kita syukurin aja lah dulu sambil mikir, sambil berdoa. Ini gimana nih supaya impiannya terwujud gitu. Iya. Nah, kan impian Teteh udah terwujud. Ya masih ada yang belum terwujud. Iya. Saya dengar-dengar gosip juga mau bikin sesuatu di Amerika setelah nanti sampai sana ya. Rencananya ada begitu. kaitannya dengan kuliner juga ya? Kaitannya dengan kuliner juga. Luar biasa loh. Passionnya di bidang. Passion, that's my passion. Oh my god. Bocorannya kayak gimana kalau di Amerika konsepnya? Konsepnya itu kayak jangan disebutin dulu nanti takutnya nggak jadi kan malu. Kan orang boleh bermimpi dong. Iya betul, semua Iya. berawal dari impian. Betul. Banget, setuju. Iya. Jadi impian aku itu Gimana? sebenarnya teman-teman saya semuanya selalu ingin, iya nih ayo dong bikin rumah makan. Mereka selalu minta gitu loh, karena mereka senang sama saya punya kuliner, saya punya Betul. masakan. Karena kan saya punya dalam hal memasak saya juga sangat strict. Saya memperhatikan kayak jangan pakai penyedap Iya. karena penyedap itu Iya. nggak baik gitu loh. Bagaimana semuanya itu diperoleh dengan cara yang alami kayak gitu kan ya. Kemudian Makan sehat dong ya. ya I eat everything in moderation. Itu yang penting kita nggak monoton makan yang sama itu aja gitu loh. Yang penting kita semua makan secara moderation aja. Karena kan kita mesti ya dengan untuk menyiasatinya ya dengan olahraga. Saya makan apa aja, tapi saya juga sekali waktu saya detox gitu loh. Saya detox kayak ini saya banyak makan gorengan. Nah nanti paginya saya makan oatmeal. Oatmeal itu kan untuk
kolesterol. Betul. Untuk meskipun saya nggak punya kolesterol ya. Biar seimbang ya. Biar seimbang. Jadi kita imbangin gitu loh makanan-makanan itu, nggak asal makan apa yang kita mau gitu. Yes. Karena apa yang kita makan sekarang itu akan terlihat 10 tahun kemudian. Nanti kamu akan seperti apa? Kamu Sakitnya adalah apa yang kamu makan. Kamu iya betul, kamu adalah apa yang kamu makan. Betul banget. Nah tadi Iya. kembali lagi mimpinya kayak gimana konsep yang nanti di Amerika itu? Sebenarnya saya impiannya itu pengen nggak muluk-muluk sih. Iya. Saya tuh pengennya punya food truck aja dulu deh. Nggak muluk-muluk loh itu. Food truck dulu aja deh. Kenapa? Kalau saya itu kan berbisnis, saya nggak pingin maksudnya pinjam di bank atau financing atau pinjam enggak. Saya itu lebih senang usaha itu dari awal, dari kecil aja dulu gitu loh. Oke. Merintis dulu dari kecil. Kalau misalkan itu bisa di-develop, Yes. berkembang terus gitu loh ya. Itu kan bagus. Berarti kita mampu gitu loh untuk maksudnya kita mampu untuk berusaha, berbisnis gitu loh di situ. Jadi saya nggak mau dalam hal usaha, saya nggak pernah muluk-muluk. Saya selalu kerjakan yang kecil dulu. Kalau udah kecil itu kelihatan, itu berkembang, nah baru. Kan kebanyakannya sekarang, jeder, pinjem Iya. bank katanya. Iya. Pinjem bank buat bisnis ini. Iya. Buat semeriah mungkin besar, nggak taunya nggak jalan. Nah setelah nggak jalan, mampet. Mesti jual ini, jual itu, Iya. digadein kayak gitu. Jadi saya lebih senang mulai Kalau dari hal teteh kecil dulu aja. strateginya dari kecil. Dari bisa. kecil, iya dari kecil aja dulu, dan janganlah muluk-muluk ya. Kalau saya nggak pernah muluk-muluk, saya buat simple dulu. Saya lihat bisa berkembang nggak. Nah, apa yang ditawarkan food trucknya tadi itu? Rencananya food truck saya itu kayak menjual ya fusion juga, kayak misalkan masakan Indonesia juga sama kita kayak ya di-combine lah, fusion masakan Asia sama Barat gitu. Kayak misalkan saya mau coba juga apakah ada marketnya ya. Saya mau coba juga kayak rendang pakai sandwich. Rendang kan makanan paling enak di dunia, ada Nah, lah. itu dia. Makanya Ada saya lah mau pasti itu. strateginya mau saya coba rendang sama pakai sandwich. Pokoknya ada deh. Mantap. Pokoknya ada. Kemudian kayak mendoan karena suami saya itu kan pescatarian. Oke. Dia nggak makan daging. Iya. Terus tapi saat saya masak tempe mendoan, terus dicampur pakai sandwich, roti kayak gitu. Ya ampun, dia bilang the best food, dia bilang, karena dia suka tempe. Yes. Oh gitu. Iya. Iya. Jadi mau apa sih ya, mau saya combine juga sama masakan Indonesia. Karena kalau pure Indonesia itu kan orang kaget ya, maksudnya ini apa sih gitu loh. Dan masakan Indonesia kan kebanyakannya oily gitu. Yes, iya. Kebanyakannya berminyak. Iya. Sementara orang bule itu kan dia nggak suka yang terlalu maksudnya oily. Jadi dia ya cobalah mencoba untuk masuk ke lidahnya orang-orang bule juga gitu. Teteh kayaknya nggak bisa jauh dari masak ya, nggak bisa jauh dari Nggak kuliner bisa. ya. Nggak bisa. Ditawari apapun, ini memang udah zona nyaman ya? Atau Bukan gimana? masalah zona nyaman tadi. Kalau ditawarin misalnya, teh bisnis fashion yuk, kayaknya nggak tertarik ya? Enggak. Karena saya nggak mengerti tentang fashion. Jadi apa namanya ya? Kan kita harus Nggak mengerti atau nggak mau belajar nih? Atau memang udah jatuh cinta di masak ya? Lurus aja ke masak aja. Lurus aja. Kayaknya kan kita harus melakukan sesuatu apa yang kamu suka, apa yang kamu senangi. Betul. Nanti kalau nggak kamu senangi, jalan. Betul. Iya. Mau bikin YouTube channel, walaupun buat saya sih kayaknya ya. harusnya udah dari dulu. Ini luar biasa nih. Luar biasa deh. Bisa aja loh. Dan kontennya nanti rencananya mau ada kaitannya juga sama masak, nggak jauh-jauh dari masak, semuanya masak. Iya, semua tentang masak. Wow, keren. Ya semoga obrolan singkat ini membawa inspirasi untuk anak-anak muda, ya kan, bahwa punya mimpi nggak salah, kejar mimpi. Nggak masalah. Ya kan? Semua itu berawal dari impian. Berawal dari impian. Saya itu banyak di-encourage teman-teman di sana di Amerika ya nih, open the restaurant. Saya sampai maksudnya teman-teman chef saya yang kebetulan juga yang pemenang, maksudnya yang finalisnya Master Chef, kemudian teman-teman chef, dia sampai ya nih let's do something collaboration. Cuman saya itu orangnya yang dikit-dikit males ya.
Bukan malas sih, mencari momen yang Mungkin ya Menunggu mencari momen. momen yang tepat kali Yes, ya. tepat. Jadi ya lihat aja nanti. Mm-mm. Kalau saya kan hidup semuanya itu kan harus didasari dengan niat baik, ya kan? Kalau udah niat baik dan ibadah, ya di kesananya juga akan ada kemudahan gitu. Itu yang saya rasa ya. Oke, sip. Banyak informasi yang seru, terus berbagi semangat juga tadi, terus berbagi strategi juga. Kayaknya Iya. oke-oke juga sih kita mengawali sesuatu dari yang kecil dulu, nggak harus besar ya Iya, kan. nggak harus besar. Tapi kita mau terlibat masuk ke dalam, detailnya juga diperhatikan yang kecil-kecil betul. gitu kan. Iya. Sehingga Anda bisa sukses beliau ini. No, saya nggak sukses lah. Maksudnya kalau saya itu mengukur kesuksesan itu bagaimana kita memperbaiki diri kita setiap hari. Tapi kan Anda sukses teh. Amin. Iyalah, sukses lah. Kalau Anda ingin mengetahui sesukses apa beliau ini bisa masuk ke Instagramnya ya kan. Oh, Tunggu juga YouTube-nya tunggu YouTube channelnya ya. dan lain-lain. Oke, terakhir deh harapan terkait dengan Saung Saung Kali Talang. apa? Harapannya semoga ini bisa berkembang. Amin. Karena kalau ini berkembang, saya bisa menyerap lebih tenaga kerja. Kemudian saya bisa bantu lingkungan sekitar juga, gitu ya. Karena dulu itu kita sempat ada panti asuhan di sini. Oh, begitu? Di belakang. Tadinya mau saya bikin panti asuhan di belakang sini. Tapi orangnya itu keburu pindah ke Ciruas. Terus katanya udah Jadi dapat tertunda tempat dong? di sana. Iya, udah dapat tempat di sana Oh, tertunda. begitu. Jadi Oke, ya oke. jadi saya kalau ada sesuatu ya udah saya ke sana aja gitu. Saya bantu yang di sana aja. Jadi begitu harapannya? Begitu harapannya. Sukses teh. Yap. Terima Thank kasih you. banyak untuk waktunya. Pokoknya salam untuk keluarga. Amin. Baik Salam yang di juga. Indonesia maupun yang di Amerika. Iya. Pokoknya sukses selalu ya teh. Yap, makasih. Yes, dadah. Bye. Hai, apa kabar? Saya Yeni, saya pemilik Saung Kali Talang. Kebetulan hari ini kita ada grand opening ya. Grand opening embrio dari usaha kami di bidang kulineri. Yang sebetulnya kita ada bumi perkemahan juga, ada pemancingan. Dan soon nanti akan ada kafe tuh di situ. Namanya Kafe Takaran yang udah terkenal itu loh. ABG itu banyak banget ke situ. Kapan launchingnya? Januari. Iya tuh, ada juga Kafe Takaran dan ini ada restoran rumah makan Kali Talang. Ada pemancingan di belakang ini. Terus di seberangnya lagi itu ada bumi perkemahan yang biasa orang pakai buat kayak wedding, kayak untuk kegiatan sekolah ya, meeting, gathering. So yeah, just check it out, come and enjoy, oke? Oh, harapannya saya hanya berharap mudah-mudahan bisa berkembang dan bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja, kemudian memberikan keberkahan ya untuk semuanya, karena kan saya hanya mengharapkan ridho aja ya, keberkahan buat semuanya, itu aja.